mudah, sumpek dan lain sebagainya. Oke, kemudian tidak memakai helm, pernah membuang sampah di laci, kemudian tidur di kelas, pergi ke kantin sebelum jam istirahat, ya. Terus apa yang mengeluarkan baju karena support. Oke, itu ya. Oh ini mengumpulkan tugas melambat. Oke, selesai ya. Rambut masih panjang dari potong karena senang dan suka aja. Saya mengeluarkan baju. Oke, ya semua saya terima. Nah, sekarang begini deh. Kamu kan mengatakan bahwa itu suatu hal pelanggaran atau hal yang harusnya tidak boleh dilakukan ya. Ya loh, yang namanya. Tapi guru inginnya begini. Kalian nanti merubah yang kebiasaan-kebiasaan tidak baik itu, tetapi guru inginnya semua dari kesadaran kamu. Nah, yang pertama kita harus ngapain dulu nih? Kamu harus yakin dulu yang kamu lakukan itu benar apa enggak loh? Ya, karena apa benar ya? Aku kalau di sekolah itu tidur. Kalau apa benar ya kalau aku itu di sekolah datangnya terlambat? Ya, kamu pahami dulu, kamu yakini dulu, kemudian guru meminta kepada lainnya untuk menuliskan di sini. Nanti saya kasih ya, satu-satu, kemudian nanti ditempelkan di sana, salah satu sisi di sebelah sana nih. Apa sih yang ditulis? Nanti silakan tuliskan tentang keyakinan, tentang nilai-nilai yang nanti juga bisa tentang rasa hormat, menghargai teman, kejujuran, kemudian disiplin, ya, kemudian berbagi, bekerja. Kalau tadi kan ada yang tugas sering lambat, berarti kamu berhubungan dengan apa pekerjaan toh? Nah, itu kenapa tidak fokus, sebagainya bercanda dan lain-lain, itu kan artinya kamu sebetulnya menyadari bahwa ada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang sebetulnya kamu meyakini itu sebagai syarat, ya. Tapi kamu lakukan. Kalau kamu seandainya tidak meyakini, maka kamu tidak akan mengatakan bahwa itu suatu hal yang buruk. Nah, artinya karena bisa di sini tentang keyakinan kamu, nanti semua keyakinan kalian itu akan kita rangkum bersama, kemudian kita pilah-pilah, kita jadikan kelompok-kelompok, golongan-golongan, nanti saya masukkan menjadi keyakinan kelas. Sehingga next kalau kamu misalkan melakukan hal-hal yang tidak baik yang kamu tuliskan sendiri nih, kamu akan sadar, oh ya aku sebenarnya keyakinan ini. Paham nggak? Paham ya? Silakan. Mau apa? Saya jangan pinggul bawah ya. Oke, sekarang guru baca satu-satu. Yang pertama dari atas dulu ya, paling atas ya. Saya akan tidak lagi telat mengumpulkan tugas. Oke, ada gambar kaki meong di situ ya. Kemudian tidak mengeluarkan baju saat di lab. Berarti di luar lab dikeluarkan dong. Jangan ya. Apa yang kamu tuliskan di sini berlaku mau dimanapun ya selama masih di sekolah ya. Tidak makan di lab,
Datang ke lab tepat waktu, oke. Jangan lupa bersyukur, ya sih. Kemudian dari sini dulu, saya ingin lebih tertib memakai atribut seragam sekolah yang sudah ditetapkan, taat peraturan, oke. Ini taat peraturan apa ya yang ditaati ya peraturannya ya? Bu guru kan nggak bahas tentang peraturan deh, tapi keyakinan dirimu ya. Ya, ya. Jadi tepat waktu dan disiplin waktu. Jadi semua yang kalian tuliskan di sini tuh yang kamu yakini bahwa itu adalah hal positif yang harus kalian lakukan untuk kebaikan dirimu sendiri, bukan untuk guru, bukan untuk siapa-siapa. Oke? Jadi harapan bu guru mau ada bu guru nggak ada bu guru, tetap kamu akan melakukan hal baik yang kamu tuliskan di sini. Paham? Nah, jadi positive thinking, oke, baik positive thinking itu. Tapi tentang bagaimana hidupnya, ya. Kemudian saling menghormati, menghargai. Saya catat satu-satu, nggih. Kayak nanti saya jadikan satu. Yang pertama tadi apa? Saling hargai dulu ya, saya tulis ya. Saling hargai. Kemudian yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nanti yang isinya sama tidak akan saya tuliskan lagi ya. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus yang ketiga, yang sudah saya ambil deh. Datang tepat waktu. Ya. Datang tepat waktu. Terus tertib memakai atribut seragam sekolah. Itu nggih. Jadi ini beberapa poin. Nanti kita tuliskan besar di digital aja ya, nggak usah di mana-mana. Kenapa? Karena kita nggak punya ruangan ya. Nanti saya tuliskan, nanti terus saya kirimkan di grup kelas. Dan supaya selalu diingat, oh ini dia tulis aku kiri loh, ya. Jadi kalau kamu mau misalkan, guru lagi ada tugas, saya mau ke kantin dulu, misalkan, jangan begitu, oke? Belum belok, gitu, oke? Terima kasih untuk kesepakatannya. Semoga bisa dilaksanakan. Acara hari ini yang pertama kita akan membuka dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Abdul Suryono, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Seluruh ibu bapak guru yang dihadiri hari ini yang kami hormati, lebih-lebih berempat serangkai calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Sambiljo yang insya Allah sangat bisa kita banggakan. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di aula ini. Panjenengan adalah orang-orang yang dipilih dan terpilih untuk mengikuti kegiatan desiminasi bagaimana tentang modul 1.4 budaya positif. Ibu bapak yang kami hormati, bagaimana akan
menyajikan tentang perubahan paradigma, baik stimulusnya, responnya, ya, kemudian bagaimana membuat sebuah kesepakatan kelas gitu ya. Kalau panjenengan diklat sering ya, kita di awal pertemuan itu ada kesepakatan kelas, siapa yang datang terlambat harus ini. Jadi kita melatih anak-anak itu berpikir konsekuensi ya. Jadi anak-anak itu muncul tanggung jawab, dia tidak takut itu karena dihukum gitu ya. Ini adalah syarat filsafat memang tinggi. Jadi bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita berkontribusi terhadap seperti segitiga restitusi ya Pak ya. Jadi kita masuk kepada pemikiran anak, ikut berkontribusi bagaimana anak itu menyelesaikan persoalannya sehingga anak itu bisa kembali kepada lingkungannya. Contoh sederhananya, misalnya ada siswa yang terlambat, ya padahal lingkungan aslinya dia berada di kelas. Ya, bagaimana anak itu muncul sebuah tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahannya, kemudian dia bisa kembali ke lingkungannya. Jadi budaya-budaya positif itu perlu kita pelajari, kemudian setelah kita memahami itu kami berharap menjadi salah satu media, salah satu alat bagi kita untuk pembelajaran paradigma baru. Jadi budaya-budaya yang baik ya, itu selalu kita kembangkan, dan yang paling penting ketika sesuatu atau budaya-budaya baik itu bisa dilaksanakan di sekolah, sekolah itu harus bisa menciptakan lingkungan, ya, lingkungan yang aman, nyaman kepada anak-anak didik, sehingga budaya positif itu bisa berkembang, bisa terbiasa, bahkan menjadi suatu kebutuhan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena untuk diberi kesehatan dan juga kesehatan saya di sini dapat berkumpul dalam acara sesi berbagi budaya positif. Kali ini saya ingin melakukan sesi berbagi bersama dengan Bapak Ibu semua yang ada di sini tentang apa sih budaya positif itu. Dalam acara sesi berbagi ini saya ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang sedang saya lakukan di kelas saya, khususnya di kelas multimedia 12 multimedia. Bagaimana sih penerapannya? Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita sama-sama memahami dulu ya beberapa konsep budaya positif. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga adalah 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, restitusi. Dari ketujuh konsep itu diharapkan nanti Bapak Ibu bisa sama-sama memiliki pemahaman yang sama dengan kami tentang budaya positif. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa bersama-sama juga mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar baru. Sebelumnya kita guru yang ada di sini ya, biasanya mungkin memiliki paradigma tentang belajar. Itu salah satunya paradigmanya adalah bagaimana membuat anak-anak itu belajar sampai materi selesai. Bagaimana kita memaksa anak-anak menyelesaikan materi dari sebuah mata pelajaran dalam suatu waktu tertentu, tanpa kita memikirkan sebetulnya bagaimana anak-anak kita ini
dalam prosesnya. Jadi selama ini mungkin kita mengajar itu yang kita fokuskan adalah hasil ya, hasil akhirnya. Sementara seharusnya kita sebagai pendidik itu kita lebih memfokuskan pada prosesnya, bukan pada hasilnya saja. Hasil itu kan hanya sebagai impact ya atau manfaatnya ya. Tapi kalau proses itu kan sesuatu yang berulang-ulang dilakukan. Jadi di sini paradigmanya adalah merubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, stimulus respon sendiri kita tahu ya bahwa stimulus itu adalah suatu rangsangan. Jadi di sini kita itu biasa paradigmanya adalah kalau kita ingin mendapatkan suatu tanggapan atau respon dari orang kita itu harus menstimulus terus, memberikan rangsangan terus pada orang tersebut. Nah, dalam hal ini mungkin rangsangan itu bersifat memaksa, karena kita mungkin itu juga ingin ditanggapi. Sementara jika kita masih menggunakan paradigma belajar tersebut, maka anak-anak akan merasa tertekan, bisa merasa tidak nyaman dalam belajar. Nah, oleh karena itu kita harus mulai melakukan perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Apa sih teori kontrol itu? Jadi kita harus memahami bahwa kontrol itu tidak pada kita seperti itu, tetapi kontrol itu ada pada murid. Kalau kontrol itu ada pada murid, maka apakah kita pasrah dengan murid atau apakah kita hanya menunggu respon anak-anak sesuai dengan keinginan mereka? Tidak seperti itu gitu. Jadi kita sebagai guru itu memiliki kewajiban untuk menuntut ya. Nah, menuntut dalam hari ini adalah membuat anak-anak untuk memahami bahwa kemampuan diri itu ada pada diri mereka sendiri. Nah, apabila itu pada diri anak, maka kita tidak bisa yang namanya memaksa. Terus apa yang dapat kita lakukan supaya mereka supaya apa yang tujuan ingin kita capai bersama dengan anak-anak atau tujuan dari belajar itu tercapai dapat tercapai gitu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita membuat mereka sadar atau menggunakan yang namanya motivasi dari dalam diri mereka. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang motivasi perilaku kemanusiaan ya. Nah, setelah kita mengubah paradigma kita menjadi teori kontrol yang tadinya stimulus respon, maka kita dapat memahami yang namanya disiplin positif. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa apabila seseorang itu sudah memiliki kesadaran bahwa kontrol itu ada pada diri mereka sendiri, ada pada diri kita sendiri, maka kita sebagai guru tidak perlu yang namanya memaksa, tidak perlu yang namanya selalu berarti ingatkan dan sebagainya, karena akan muncul yang namanya disiplin positif pada diri kita. Disiplin positif ini ada disiplin dia bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pada diri murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan, ancaman maupun hubungan begitu. Inilah yang nanti kita pahamkan bersama. Bagaimana sih mewujudkan sebuah disiplin positif pada anak-anak kita? Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Jadi di sini kalau kita bicara tentang disiplin positif dan itu merupakan disiplin yang muncul dari dalam diri, maka di sini dapat dikatakan adalah disiplin yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, sehingga itu akan menjadi motivasi eksternal. Ya. Nah, apabila
dalam melakukan sesuatu, karena mereka melakukannya karena terpaksa. Jadi di sini dengan kata lain, apabila murid memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan-tindakan mereka itu pada sebuah nilai-nilai apa di sini yang dimaksud nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nah, nanti ya selanjutnya. Tapi sebelum kita menuju ke nilai-nilai kebajikan universal, di sini kita lihat dulu ada yang disebut dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini dikatakan kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kenapa kita mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia? Supaya kita bisa memahami kenapa anak-anak kita itu masih sering melakukan pelanggaran terhadap warga. Apa sih sebetulnya yang mereka inginkan? Apa sih sebetulnya yang mereka mau? Kok mereka melakukan hal tersebut? Nah, sebetulnya apa yang mereka lakukan ini didasari oleh kebutuhan sama manusia. Yang pertamanya itu adalah kebutuhan atau survival di sini. Jadi kalau seseorang itu merasa dia merasa terganggu atau merasa terancam atau merasa tidak nyaman, gitu, secara alami itu seseorang itu akan melakukan tindakan untuk melindungi dirinya atau bertahan untuk hidup. Dan di sini inilah yang mereka lakukan. Ya. Kemudian mereka juga membutuhkan cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Jadi di sini mereka ingin mendapatkan cinta. Mungkin ada tipe yang selalu buat hal yang aneh-aneh, yang menyeramkan. Sebenarnya mereka membutuhkan kasih sayang atau cinta. Jadi, tapi mereka mengungkapkannya itu dengan cara yang tidak tepat, sehingga mereka mengarahnya ke melakukan hal-hal yang tidak baik. Hanya tujuannya ingin mendapatkan perhatian gitu. Jadi kalau ada anak-anak seperti itu jangan langsung dimarahi atau jangan langsung dihukum gitu, tapi kita memahami dulu sebetulnya kenapa mereka melakukan hal itu. Mungkin memang mereka itu adalah anak-anak yang dulunya itu kurang kasih sayang, kurang cinta, sehingga mereka itu mengekspresikan kehampaan hati mereka itu dengan berbuat hal-hal yang aneh-aneh supaya mendapat perhatian dari bapak ibu guru gitu. Nah, inginnya perhatian itu tidak dalam bentuk marahi atau tidak dalam bentuk dihukum gitu, tapi inginnya sebenarnya mungkin ingin ditanya, ingin diajak ngobrol, ingin diajak ditanya kamu kenapa, kamu mungkin seperti itu, tapi karena kadang kita itu salah dalam menanggapinya. Jadi selalu melihat anak dari mungkin dari sisi negatif ya, ini anak orang ini selalu bikin masalah hanya seperti itu saja. Nah, hal itulah yang harus mulai kita ubah supaya kita bisa membuka disiplin positif dalam diri anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan. Jadi di sini terkadang anak-anak itu kalau tidak melakukan pelaksanaan peraturan sebenarnya mereka merasa tertekan gitu. Jadi hal inilah yang harus kita hindari gitu. Anak-anak jangan sampai merasa seperti tertekan atau dan sebagainya itu karena itu kebutuhan dasar manusia. Di sini tidak ada orang yang mau dikurung gitu. Bapak itu juga pasti tidak ingin dikurung, tidak ingin tidak bisa berekspresi. Anak-anak itu, apalagi anak-anak di usia mereka ya pasti sangat ingin rasa bebasnya itu sangat besar kan. Tinggal kita bagaimana sih mengemas rasa ingin bebas mereka menjadi sebuah ekspresi yang positif gitu untuk dalam suatu kegiatan yang positif, dan itu tugas kita seperti itu. Kemudian kesenangan atau fun dan juga kekuasaan gitu. Jadi di sini pasti semua orang ingin merasa senang, ingin merasa bahagia. Nah, tugas kita sebagai guru
itu adalah apa? Membuat anak-anak itu melakukan sesuatu dengan rasa senang. Itulah ya kita. Kemudian kekuasaan. Jadi setiap orang ingin berkuasa, ingin menguasai orang lain, ingin menguasai sesuatu. Itu kebutuhan dasar manusia yang mungkin alami gitu. Nah, tinggal kita bagaimana untuk mengarahkannya ke hal-hal yang positif. Kemudian tadi ada sudah saya sebutkan ada motivasi prinsip, ada motivasi ekstrinsik di sini atau motivasi dari luar. Sebetulnya karena memang orang itu berperilaku karena ada motivasi, kalau tidak ada motivasi tidak akan dilakukan. Entah itu motivasi dari dalam atau dari luar, itu pasti ada motivasi. Di sini sebutkan bahwa motivasi itu dorongan yang timbul dari dalam diri seorang secara sadar maupun tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalkan kita lapar, kemudian di rumah nggak masak, kira-kira apa yang dilakukan? Apakah hanya berdiam diri? Pasti tidak, pasti akan berpikir saya tidak masak, tapi saya lapar, maka saya harus apa? Saya harus keluar dari rumah cari makan. Maka motivasinya adalah karena dia lapar, maka dia keluar dari rumah dan mencari makan untuk membeli makanan supaya dia bisa makan. Nah, itu kan termasuk motivasi dari dalam gitu. Nah, hal itulah yang harus kita wujudkan kepada anak-anak kita. Nah, di sini ada 3 motivasi. Yang pertama yaitu motivasi karena menghindari ketidaknyamanan dalam hubungan. Jadi di sini kita cerminkan ke perilaku anak-anak. Jadi anak-anak di sini mungkin mematuhi peraturan itu karena takut, karena dia akan tidak nyaman kalau dihukum gitu. Jadi daripada saya dihukum, terus aku malu, jadi aja diberlaku mungkin seperti itu. Dia kecenganmu tuh kok dihukum ya. Udah aku tak menuruti peraturan aja. Itu cara bahwa daripada disuruh di pojokan. Yang seperti itu. Atau aku kok takut deh sama itu, sama Pak Guru itu. Soalnya kalau aku melanggar peraturan terus aku disuruh lari dari lapangan 10 kali panas-panasan capek nanti. Nah, seperti itu. Jadi seseorang itu bisa melakukan sesuatu perilaku itu karena mungkin karena dia menghindari ketidaknyamanan saja. Kemudian yang kedua, motivasi kedua adalah ingin mendapatkan penghargaan. Ini mungkin bertolak belakang ya, karena pada hal ini melakukan sesuatu karena mengharapkan suatu penghargaan, entah itu dalam materi, entah itu dalam ujian atau apapun yang membuat dia merasa bangga. Nah, sebetulnya apakah salah memberikan suatu penghargaan kepada murid? Sebetulnya tidak salah gitu. Jadi itu sah-sah saja dan itu juga baik sebetulnya. Tetapi alangkah baiknya jika penghargaan ini jangan disampaikan di awal, tetapi berikanlah di akhir prosesnya, gitu. Sehingga biarkan dia melakukan sesuatu sesuai dengan kesadaran dirinya dulu, gitu. Nah, baru nanti kita memberikan suatu apresiasi, gitu. Jadi tidak serta siapa nih yang nanti bisa menjawab pertanyaan guru, apa guru kasih hadiah misalkan, atau siapa nih yang ulangan nilainya terbaik anak ibu kasih hadiah. Nah, seperti itu yang membuat anak-anak itu memiliki motivasi dari luar. Terusnya kita berikan pemahaman kenapa kalau sekolah itu kalau ada ulangan itu nilainya harus bagus, kenapa, apa manfaatnya buat diri. Seperti itu harus kita pahamkan kepada anak-anak sehingga mereka akan melakukan segala sesuatu itu berdasarkan mengembalikan kepada dirinya sendiri. Bagaimana saya yang itu begitu. Nah, baru nanti setelah itu kalau kita ingin memberikan apresiasi
yang sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai pada diri sendiri. Di sini motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang sangat mencerminkan disiplin diri atau disiplin positif. Kenapa? Karena motivasi yang ketiga ini murid melakukan karena memang mereka sadar akan apa? Sadar akan nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka yakini. Saya kembali lagi nih, nilai kebajikan sebenarnya apa sih? Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang kita yakini. Kita yakini bahwa itu adalah yang kita inginkan dan kita butuhkan dalam hidup ini. Contohnya, nilai-nilai kebajikan ini adalah keselamatan. Mengapa? Apakah ada di sini yang tidak ingin selamat? Apalagi selamat dunia akhirat ini? Saya yakin semua ingin selamat. Nah, bagaimana untuk mendapatkan sebuah keselamatan? Apabila di jalan, apabila berkendara, menggunakan helm, menggunakan sarung tangan, menggunakan ini, menggunakan apa? Jaket supaya tidak sakit, menggunakan sekarang ada peraturan harus menggunakan sepatu itu ya, tapi tidak tahu sudah dilaksanakan apa belum. Nah, hal seperti itu akan muncul dari dalam diri karena memang ingin selamat. Misalkan ingin selamat dalam bekerja, harus menggunakan apa? Kalau menggunakan kondisi, menggunakan dalam apa itu jam tidur, menggunakan kopi, sarung tangan, itu juga termasuk. Kalau kita di sini mengenalnya ketiga keselamatan kerja. Jadi memang itu kenapa? Karena memang nilai keselamatan itu kita yakini kita butuhkan dalam hidup. Selain itu mungkin contohnya adalah kesehatan, yaitu tadi menggunakan jaket, kemudian mencuci sebelum makan, kemudian menggunakan masker pada saat di kerumunan. Nah, seperti itu kan juga nilai-nilai yang kita yakini ya, bahwa kita itu mempunyai banyak kesempatan. Ada lagi mungkin anak-anak ya di kelas itu nilai menghormati ya. Jadi banyak sekali mungkin di luar sana murid-murid yang masih melakukan bullying ya pada teman-temannya. Nah, hal inilah yang harus diyakinkan kepada murid-murid kita bahwa siapa yang mau dibully, tidak ada yang ingin dibully oleh temannya di sekolah. Bagaimana perasaan kamu jika kamu menjadi korban bullying seperti itu ya? Jadi anak-anak akan berhenti atau anak-anak tidak akan melakukan bullying. Kenapa? Karena mereka mencerminkan hal tersebut pada diri mereka. Oh iya, saya itu juga gak mau begitu. Maka janganlah melakukan hal tersebut pada teman kamu. Nah, nilai-nilai ini yang kita yakinkan pada diri. Masih semangat teman-teman? Ya benar. Saya pengen tahu semangatnya mana. Boleh ya, kita semangatnya deh. Pak Joko, boleh deh. Ayo, kalau semangatnya saya minta nanti yang saya akan kita sedikit juga deh. Saya akan dibayar posisi. Bisa luar biasa dengan diri kan deh. Menjawab dulu. Budaya positif. Bisa luar biasa. Terima kasih. Terus semangat semuanya. Kalau begitu saya lanjutkan untuk materi yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mungkin dulu kita pernah mendengar istilah kesepakatan
kesepakatan kelas ya. Biasanya kalau panjenengan mengikuti diklat berarti ya itu seperti yang disampaikan, pertama pasti akan diminta untuk membuat sebuah kesepakatan kelas. Kalau untuk ini kita menyebutnya keyakinan kelas. Sebetulnya apa sih keyakinan kelas ini dan apa hubungannya dengan budaya positif? Ini juga masih berhubungan dengan tadi tentang disiplin diri. Jadi bagaimana seseorang itu memiliki motivasi intrinsik dari dirinya untuk melakukan hal-hal positif. Nah, di sini kita terapkan di kelas ya. Jadi dilihat dari gambar yang ada di depan itu adalah salah satu contoh pada saat saya menerapkan keyakinan kelas di kelas saya. Bagaimana caranya bisa seperti itu? Anak-anak mengatakan apa sih itu sebetulnya? Itu adalah tampilan-tampilan dari isi hati anak-anak sendiri. Jadi nilai-nilai keyakinan apa sih sebetulnya mereka yakini? Seperti itu. Dan nantinya dikumpulkan menjadi satu, kemudian disepakati bersama dan menjadi keyakinan kelas. Dan apa tujuan dari keyakinan kelas ini? Jika kita lihat di sini, keyakinan kelas itu tujuannya adalah untuk mewujudkan kelas impian. Jadi anak-anak itu kita ajak sama-sama untuk membuat suatu kesepakatan bersama atas keyakinan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah disampaikan ya, ada beberapa. Nah itu mereka jadikan satu untuk membentuk suatu kelas yang mereka inginkan, apakah kelas yang menyenangkan atau kelas yang sangat bersemangat setiap pelajaran atau kelas yang saling membantu di dalam pelajaran dan sebagainya. Itu tertuangkan di keyakinan kelas. Next. Kalau dilihat dari gambar ini, posisi keyakinan kelas ada di lingkaran dengan dalam yang kedua ya. Jadi ini sebetulnya keyakinan kelas itu bermula dari peraturan. Tetapi kalau kita itu dulu kan menekankan pada peraturan ya, peraturan itu kalau anak-anak masih mikirnya seperti tadi, nanti ada hukuman, nanti kalau nggak melakukan nanti saya nanti kena sanksi dan sebagainya, ada rasa takut, sehingga motivasi sudah dibuat tidak dari kelalaian. Dari situ kita ambil, kita ajak anak-anak tidak melihat ke hal-hal yang negatif, tetapi kita ajak mereka untuk membawa keyakinan kelas itu. Bagaimanakah mereka meyakini? Misalkan seperti ini, seorang ada, mungkin kita di kelas kita ada ya anak yang tidur di kelas ya, atau mungkin berbicara pada saat kita menerangkan atau menjelaskan pelajaran, tidak menghiraukan kita, mungkin malah ada yang main HP dari sembunyi-sembunyi dan sebagainya sehingga tidak mendengarkan arahan atau menjadi dapat itu guru. Nah itu harus kita kembalikan keyakinan mereka. Apa sih nilai-nilai positif yang mereka yakini? Mereka ingin menjadi seperti apa? Gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat anak-anak kan sesuatu yang baru kita terlibat, mereka akan sakit ada rasa sakit, kemudian takut dan sebagainya. Mungkin bisa akan bulan lagi kalau nggak ada kita kelas. Tapi kalau kita mengajak mereka meyakini sesuatu nilai yang memang itu nanti adalah kembali ke diri mereka sendiri, maka itu akan lebih efektif daripada kita memberikan hukuman. Next. Kemudian ya saya tambahkan lagi ya, tadi setelah keyakinan kelas terbentuk maka akan timbul lingkungan positif. Maksudnya apa? Apabila sebuah kelas itu impian yang mereka inginkan sudah terwujud, kemudian mereka belajar merasa senang, aman, maka akan munculkan lingkungan positif. Dari lingkungan positif itu akan muncul menjadi budaya positif seperti yang disampaikan pada kepala-kepala sendiri. Nah, mengapa tidak terapkan saja? Mengapa harus keyakinan kelas di sini ya? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan agar seseorang itu lebih tergerak dibandingkan mengikuti peraturan-peraturan. Jadi ini hubungan dengan tadi ya, dengan konstitusi. Nah, ini pembentukan
dihargai. Berarti keyakinannya apa di situ? Berarti keyakinannya adalah hormat. Hormat itu di dalamnya apa macam-macam ya. Jadi tidak rinci kalau keyakinan kelas. Nah, kemudian bersifatnya universal. Kemudian keyakinan kelas dalam bentuk positif, jadi tidak dalam kalimat-kalimat negatif. Jadi seperti tadi, tidak kalimat yang tidak boleh, bla 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 itu tidak seperti itu ya. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Ya, kenapa? Karena terlalu banyak susah ingatnya anak itu. Jadinya malah lupa, terus malah tidak dilaksanakan. Jadi sedikit saja. Tetapi di dalam poin-poin keyakinan kelas itu misalkan rasa hormat. Di dalamnya kenaan menghargai teman, yaitu menghormati guru, menghargai pendapat orang lain, menghargai barang milik orang lain, tidak mengambil barang lain, itu masuk ke dalam hormat ya, menghargai. Next slide. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Betul sekali. Kalau nggak bisa diterapkan, apa ini ya kita bikin keyakinan kelas ini? Memang tujuannya harus diterapkan dan anak-anak betul-betul menyetujui bersama. Jadi tidak kita memaksa mereka. Jadi semuanya itu muncul dari inisiatif mereka, pemikiran mereka dan di dalam hati mereka. Seperti yang digambar itu, anak-anak dengan senang hati menempelkan apa yang mereka inginkan dan mereka paham betul. Nanti kalau misalkan saya satu hari lupa dengan keyakinan yang saya yakini, yang saya tempelkan dan tuliskan di situ, mereka akan memiliki kesadaran sendiri karena kita harus mendukung mereka. Jadi itu mereka betul-betul akan melakukan apa yang mereka tuliskan di situ berdasarkan keinginan mereka, tidak karena paksaan. Kalau bisa begitu ya. Kira-kira kenapa? Karena gimana beliau ya? Dia sudah menyadari keinginan dan apa yang harus dilakukan. Betul sekali. Jadi memang karena siswa tersebut sudah menyadari ya, bahwa kenapa saya kok harus datang tepat waktu? Kenapa saya harus disiplin waktu? Kenapa? Karena saya ingin nih menjadi orang yang karakter disiplin supaya besok kalau saya kerja saya terbiasa disiplin waktu, begitu kan? Manfaatnya apa? Jelas kalau dia memiliki disiplin waktu pasti dia akan bisa bekerja ya, dengan baik untuk pekerjaan tersebut gitu. Dimanapun dia akan diterima karena karakternya sudah bagus kan begitu. Tapi kalau tersebut kita paksa dan nggak ada kesadaran, maka dia akan sulit untuk melakukannya. Terima kasih Bu. Kemudian di sini semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi betul sekali karena apa? Jangan sampai ini keyakinan kelas yang dibuat ternyata ada yang tidak ikut serta, ada yang tidak tahu, sehingga nanti pada saat suatu hari kita ingatkan gitu kan, kita marahi orang kita ini ya, kita ingatkan kamu apakah lupa? Lah saya tidak pernah itu menuliskannya, saya tidak pernah untuk menyepakati hal tersebut. Dia bisa ada alasan. Kalau dia ikut berkontribusi di dalam pembuatan keyakinan kelas, bisa kita kembalikan lagi ke anak tersebut bahwa, ayo, apakah lupa sendiri yang tuliskan dia, bukan seperti itu. Okay? Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ini, maksudnya mungkin ada beberapa hal yang perlu ditambahkan atau malah mungkin dikuatkan. Nah, itu menurut kita selalu meninjau kembali keyakinan kelas tersebut. Next. Oh iya. Ibu alasannya tadi Mas di dalam pembelajaran guru penggerak apakah sempat didiskusikan ini ya Bu? Misalnya sekolah itu ada beberapa sekolah cilik khusus yang misalnya seperti SMA Taruna Nusantara. Mereka terkenal dan dikenal itu karena memang memiliki ciri khusus kedisiplinan. Bagaimana cara membuat sebuah keyakinan kelas di mana keyakinan kelas itu diberi kebebasan kepada anak untuk berkreasi, namun siswa atau anak itu
tahu persis bahwa ciri khusus sekolah kita itu ini. Ya, karena kalau kita lepas, betul-betul kita lepas, saya yakin keyakinan anak, karena anak itu sedang masa mencari jati diri, maka dia akan berusaha membuat sebuah desain keyakinan yang membuat mereka itu enak, membuat mereka itu enak dan sebagainya. Sedangkan di sisi lain sekolah itu punya sebuah ring. Inilah ring kita, anak-anak kita idealnya seperti ini. Kemudian itu yang satu, yang kedua, jujur ya, kita itu dihasilkan dari proses pendidikan yang tidak seperti ini. Jadi Pak Hadi mencontohkan dulu kan kita masih ya, tangan kita kukunya panjang, kuku ini ya, itu ternyata membekas sekali. Namun kita sekarang sebagai pendidik diminta untuk melakukan sesuatu yang tidak seperti dulu kita terima. Nah, ini kan juga secara otomatis tidak mudah. Nah, tapi mohon trik-trik seperti apa dan ini bisa kita terapkan di sekolah, syukur ya, tidak hanya keyakinan kelas, tapi kita bisa membuat keyakinan sekolah, termasuk kita ya, seperti apalah tadi ya, kalau harus datang dan sebagainya. Sedangkan kita saja ya, di pola-pola kita seperti kita, mohon maaf ya, tanggung jawab dengan keluarga itu selain kita meyakini bahwa itu menjadi kewajiban kita, itu karena ketika Bapak Ibu belum menikah, yang kampung kan membaca takwil ya. Jika saya meninggalkan istri saya selama dia dan istri saya tidak ridho dan mengajukan ke pengadilan, maka jatuhlah talak satu. Artinya di situ pun ada semacam konsekuensi ataupun sebuah ancaman kalau dari sisi negatifnya. Jadi pola-pola seperti itu pun dulu juga diterapkan di tempat atau negara kita untuk membuat desain mengatur rumah tangga itu harus seperti itu, dan sebagainya. Dan seperti apa? Terima kasih. Matur nuwun sangat Pak Afif untuk pencerahannya dan tambahannya. Mungkin saya bisa menambahkan untuk yang pertama tadi Pak, tentang bagaimanakah anak-anak sudah tidak bebas dalam mengembangkan keyakinan kelas ya Pak. Jadi memang di sini tetap mulanya kita pakai peraturan sekolah Pak. Jadi kita turunkan. Jadi dari peraturan sekolah itu supaya anak-anak itu merasa bahwa dia diikutsertakan untuk mewujudkan budaya positif yang pada dasarnya itu intinya di peraturan itu adalah dengan mereka kita ajak membuat keyakinan kelas dulu gitu Pak. Jadi memang kita tidak membebaskan apa nih yang ini sudah selesai, memang kita kasih kita kasih jalur di sekolah kita, peraturannya tidak boleh datang terlambat. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa sih yang kalian yakini seperti itu? Apa yang kalian angankan dari orang seperti apa? Jika kalian itu meyakini nilai tersebut seperti itu Pak, kita ajak seperti itu. Jadi anak-anak mulai berpikir, kenapa ya kalau ada peraturan itu, jadi saya itu harus begini. Oh ternyata itu diri saya sendiri, tidak untuk begini. Seperti itu, jadi mereka betul-betul sadar begitu Pak. Terima kasih Pak. Kemudian tadi seperti yang tadi dimaksudkan bagaimana kita memang tumbuh dalam pendidikan yang hukuman. Jadi itu memang ini berhubungan dengan paradigma. Jadi memang kita semua sebagai pendidik yang saat ini berada di model pendidikan yang merdeka belajar, maka memang diharapkan kita mulai mengubah paradigma kita yang tadinya paradigma yang tadi sebagai guru pokok, maka kita meletakkan contohnya itu di murid, tetapi kita yang membimbing. Karena kita memang pada dasarnya itu guru itu adalah sebagai pamong, tidak sebagai penuntut tapi penuntun begitu. Jadi tidak, kalau kita dulu kan dituntut ya, dituntut, dipaksa, pokoknya model seperti itu. Tapi kalau sekarang kita harus berubah pagi-pagi. Apa dari bagaimana ya pada di panjenengan sendiri begitu, pada di panjenengan sendiri bagaimana merubah paradigma tersebut supaya nanti kita bisa merubah pola hidup kita pada menjadi. Saya lanjutkan.
Untuk nilai-nilai kebajikan universal di sini tadi adalah nilai-nilai yang kita tanamkan atau bukan kita tanamkan tetapi kita bangkitkan. Sebenarnya setiap anak itu memiliki nilai-nilai kebajikan, tapi mereka nggak sadar gitu loh. Nah ini kita akan berikan nanti nih. Misalkan ya seperti kenapa kok menggunakan harus menggunakan helm pada satu kendaraan? Itu ada nilai kebajikannya. Kebajikannya apa? Kira-kira keselamatan. Untuk siapa keselamatan itu? Untuk dirinya sendiri. Maka ya kalau naik kendaraan pakailah helm kan begitu. Tetapi kadang kita kan memakai helm karena apa? Takut nanti kalau ada pak polisi nanti hilang dan sebagainya. Itu kan seperti itu yang kita mulai hilangkan begitu ya. Jadi di sini kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Next. Untuk prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas di sini, yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk berjuang pendapat tentang peraturan yang disepakati di sekolah. Jadi itu tadi ya, ada pertanyaan tadi bahwa di sini semuanya diikutsertakan. Kalau kita mau menjadikan keyakinan itu menjadi keyakinan sekolah, maka yang diikutsertakan adalah warga sekolah. Jadi kalau kita mulai dari seperti dulu keyakinan kelas, maka kita mengajak anak-anak yang ada di kelas untuk berjuang pendapat bagaimana tentang peraturan di sekolah yang ini. Seperti itu. Bagaimana kamu mengambil nilai-nilai kebajikannya seperti itu. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas. Saya ini kalau media itu terserah. Kalau saya kemarin menggunakan Jamboard karena pada saat saya mengajar di TKP itu mereka ada di depan komputer, jadi saya memberikan link Jamboard, kemudian saya minta mereka untuk mencurahkan pendapat mereka tentang peraturan di sekolah. Mereka pernah melakukan pelanggaran apa itu, gimana perasaan mereka dan sebagainya. Itu saya minta untuk mereka tuliskan di Jamboard itu secara online, jadi mereka bisa membaca. Kemudian semua orang bisa membaca. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Di sini contohnya menggunakan kalimat positif, tidak kalimat negatif. Jadi seperti contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas. Maka keyakinan kelasnya nanti itu sebenarnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi menjadi positif. Next. Kemudian tinjau kembali pendapat anak-anak kita yang sudah tercatat. Kemudian selanjutnya mengajak untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang itu sudah diperaturan. Contoh misalkan tadi berjalan di kelas, kemudian mendengarkan guru datang tentang waktu itu berada di dalam satu nilai, yaitu saling menghormati atau hormat. Jadi itu masih sama. Setelah keyakinan sekolah apakah selesai bulan, maka dipersilakan untuk meninjau ulang dan menandatangani keyakinan sekolah. Jadi memang kalau sudah disepakati keyakinan sekolah ditandatangani oleh guru dan warga sekolah atau murid. Kemudian yang keenam, diletakkan di dinding kelas, jadi supaya selalu membaca. Kalau mungkin nanti bisa kita cetak ya nanti gitu ya, kita tandakan di tempat belajar itu sudah dibaca atau tidak dibaca. Next. Di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas ya. Kalau dari peraturan, misalkan di sini peraturan selalu kembalikan ke tempatnya, maka keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian hadir di sekolah, hadir berbicara, berarti dia keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen dan seterusnya. Jadi di sini dapat Bapak Ibu lihat bahwa bagaimanakah sebuah peraturan itu kita geser menjadi keyakinan kelas. Ya mereka mengetahui nilai-nilai kebajikannya apa sih, supaya mereka memiliki motivasi yang positif. Next. Di sini ada contoh keyakinan kelas yang bisa saya sampaikan. Contohnya adalah di sini kita menggunakan 3 saja, jadi tidak banyak ya. Tapi 3 ini sudah mencakup
peraturan-peraturan yang ada di sekolah gitu. Seperti misalkan karena kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi ini berhubungan dengan bagaimana siswa menghormati guru, temannya, bahkan mungkin adik kelasnya. Kemudian bekerja ini berhubungan dengan sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi mungkin anak-anak kita ada yang kalau dikasih tugas tidak segera mengumpulkan, deh. Jadi itu juga kadang dari dilema kita. Maka kalau kita bisa mengembalikan nilai bajikan di dalam sebuah keyakinan kelas, maka mereka akan memiliki keinginan untuk melakukan tugas tepat waktu. Tanpa harus kita oyak-oyak, tanpa kita harus memberikan dukungan atau maksimal. Kemudian di sini yang terakhir diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi di sini seperti misalkan bullying ya, sampai anak-anak kita ini masih ada yang mengenai satu dengan yang lain, itu termasuk tidak menghargai orang lain dan orang yang duit akan merasa tidak diterima atau tidak dihargai keberadaannya. Ini berhubungan dengan 5 dasar kebutuhan manusia tadi yang ingin kasih sayang. Nah, itu juga kita harus kembalikan nilai-nilai tersebut, karena kemarin juga pada saat saya membuat keyakinan kelas ada anak yang menuliskan bahwa jangan menggunakan body shaming pada saat berbicara dengan teman. Itu berarti ada anak-anak kita yang ada temannya yang pada saat bercanda atau apa, mereka itu menggunakan fisik ya untuk mungkin bercanda, tapi ternyata sakiti itu loh hatinya itu loh, dan itu dipendam dan akhirnya membuat hubungan pertemanan mereka menjadi tidak baik. Nah, itulah ya kita atas ya, supaya mereka itu bisa saling menghargai apa sih, menghargai keberadaan temannya gitu loh, bahwa tidak boleh yang namanya bullying seperti itu, karena semua manusia itu pasti ingin diterima gitu, pasti ingin mendapatkan kasih sayang. Itu yang kita tekankan kepada anak-anak supaya mereka memiliki kesadaran untuk mewujudkan keyakinan kelas sebagai salah satu bentuk dari budaya positif. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini konsep disiplin dengan aktivitas sehari-hari. Jadi di sini kita melihat ada hubungan dan juga kebahagiaan. Jadi hubungan di sini pasti murid-murid akan merasa yang namanya tersakiti, tidak nyaman, takut, malu. Apalagi kalau malu berarti pasti menyembunyikan kesalahannya, tidak mau mengakui. Ya, kalau sudah tidak mau mengakui, tidak mungkin bisa menyadarkan anak-anak bahwa mereka sudah berbuat salah. Itu kan sudah menjadi sesuatu hal yang gagal bagi kita dalam menyadarkan murid ini. Kemudian penghargaan di sini sifatnya menjadi tidak efektif. Karena apa? Karena tadi jadi saya sampaikan bahwa siswa itu akan kita itu menjadi melakukan sesuatu itu karena dia mengharapkan sesuatu hal yang lain. Kalau saya katakan itu jangka pendek. Tapi next kalau misalkan kita tidak memberikan penghargaan, maka hilang motivasinya. Nah, itu yang menjadi tidak efektif. Kemudian merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri. Ya, kenapa? Karena pasti ya, pasti kan ada yang paling hitam atau yang paling terlibat paling maju dibandingkan dengan teman-teman. Itu pasti ada 2 dan 5 anak. Nah, itu akan menimbulkan rasa iri dengan teman-temannya yang lain yang mungkin tidak memiliki kemampuan yang sama dengan yang dapat 5 anak ini tadi. Dan
pasti penghargaan itu juga hanya yang didapatkan oleh anak-anak itu saja, jadi tidak berimbang atau tidak adil di yang lain gitu. Jadi diharapkan di sini untuk penghargaan itu kalau bisa tidak kita lakukan gitu, karena itu hanya akan membuat seseorang menjadi gagal identitasnya. Jadi anak-anak itu akan menjadi apa ya, merasa kita tidak percaya diri gitu. Kalau begitu kita harus bagaimana nih? Nah, di sini ada yang namanya 5 posisi kontrol ya. Jadi kita sebagai pendidik atau sebagai guru diharapkan memahami 5 posisi kontrol supaya apa? Kita bisa posisikan diri kita menjadi apa sih? Menjadi yang seperti apa sih? Supaya bisa memunculkan atau memberikan disiplin positif pada diri kita. Yang pertama adalah mendukung. Di sini kita semua mungkin pernah berada di posisi yang pertama ini sebagai pembunuh. Kalau kita sudah sering jengkelnya sama anak, kan sudah berkali-kali dinasihati, atau memang kita itu orangnya pemarah atau memiliki emosi yang tidak stabil sehingga sangat mudah memukul anak. Nah, ini adalah posisi yang sangat tidak diharapkan kita lakukan karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa yang namanya hubungan itu akan membuat anak-anak menjadi gagal memiliki identitas sesuatu hal yang tidak positif. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Di sini membuat merasa bersalah yang dimaksud adalah kita pada saat anak-anak melakukan sebuah kesalahan, kita langsung membuat mereka itu merasa bersalah dengan kata-kata kita atau kata-kata kita atau suatu kita. Jadi misalnya seperti ini, kamu berkali-kali melakukan kesalahan, apakah kamu itu tidak jerah, apakah kamu itu tidak bosan, apakah kamu itu mau jadi orang yang tidak sukses. Nah, seperti itu kan membuat anak itu merasa bersalah, atau mungkin anak yang bolos ya, ada anak bolos, kemudian kita sampaikan begini, kamu sekolah bolos terus orang sakit pun sing kerja jadi tani yang boleh salah mas-mas sampai malah dolan orang anak sekolah. Nah, hal seperti itu akan membuat anak itu merasa bersalah pada saat itu saja mungkin nggak tahu nanti ke depannya masih memiliki rasa bersalah atau tidak. Dan itu kalau bisa tidak kita lakukan karena anak bukan sadar dari dirinya bahwa dia melakukan kesalahan, tapi dia hanya merasa bersalah saja karena telah melakukan kesalahan. Dan mungkin rasa bersalah bisa jadi seperti ini gitu. Rasa bersalah kenapa gitu ketahuan, mungkin bisa seperti itu gitu loh. Jadi sebenarnya tidak perlu kita berada di posisi membuat rasa bersalah. Contoh yang lain untuk yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Di sini posisi di mana kita ya namanya teman itu mesti kan pengen menutupi kesalahan temannya gitu. Nah itu jadi pada saat kita memposisikan diri kita sebagai teman murid, maka kita tidak akan membuat dia memahami dia sudah melakukan kesalahan apa. Kenapa? Karena kita tuh merasa lebih menutupi, jadi sudah kita menutupi ini, tapi lebih memaklumi gitu. Makluminya tuh begini, tidak apa-apa, kamu tidak mengerjakan PR misalkan seperti itu. Guru tahu kalau kamu itu tidak mengerjakan PR karena mungkin lupa ya, mungkin juga dia dan sebagainya, atau mungkin nggak pernah kamu nggak pernah karena ini ya
kalau kita posisikan diri kita sebagai teman, otomatis anak tidak akan menyadari kesamaan dan juga mereka lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi yang keempat, yaitu pemantau. Di sini itu pemantau. Artinya kita itu hanya menanyakan kepada anak, kamu kenapa kamu terlambat? Di rumah jam berapa? Bangun pagi jam berapa? Hanya begitu saja, tidak memberikan tidak memunculkan kesadaran diri pada diri siswa bahwa mereka itu harus mengakui kesalahan mereka. Jadi ini hanya sebatas memantau saja dan itu tidak memberikan solusi. Jadi pasti next kedepannya akan diulangi lagi. Kemudian, nah yang kelima ini adalah posisi yang sangat-sangat diharapkan pandangan semua lakukan. Jadi di sini posisi manajer di sini di mana kita tidak hanya menanyakan kepada anak mengapa mereka melakukan kesalahan tersebut, mengapa mereka melakukan apa alasannya, bagaimana perasaanmu setelah melakukan kesalahan, bagaimana sekarang perasaanmu. Tidak hanya itu saja, tapi dia juga diajak untuk berpikir apa yang akan kamu lakukan kemudian untuk memperbaiki kesalahanmu. Nah, tersebut akan mencari sendiri solusinya, akan mencari sendiri jalan keluar apa yang harus dilakukan supaya ke depan tidak diulangi lagi. Dan inilah posisi manajer. Jadi pada intinya posisi manajer ini adalah memberikan kesempatan pada murid kita untuk menyadari kesalahan yang sudah dilakukan dan memberikan kesempatan kepada mereka, bahkan beberapa option ya atau pilihan untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi duduk bersama dengan murid untuk mencari bagaimana ke depannya supaya kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Itulah posisi manajer. Pada saat kita memposisikan diri kita sebagai manajer secara otomatis, maka kita melakukan yang namanya restitusi. Apa sih restitusi itu? Proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini artinya bahwa restitusi itu kita membuat supaya murid itu memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian tujuannya apa? Supaya mereka itu nanti pada saat kembali kepada kelompok mereka atau kembali ke kelas mereka setelah mereka melakukan kesalahan, mereka itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, di sini ada istilah yang namanya sertifikat restitusi ya. Jadi sertifikat restitusi ini adalah langkah-langkah atau langkah dan bagaimana kita menerapkan restitusi tersebut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi di sini pada saat kita berada di tahap menstabilkan identitas, kita diharapkan mampu membuat anak itu tenang terlebih dahulu. Kenapa? Karena biasanya anak itu kalau setelah membuat kesalahan dan ketahuan atau dan kemudian berdunia dan sebagainya, itu mereka itu panik, kemudian merasa emosinya tidak stabil, kemudian bingung, kalau bertanya tidak bisa jawab, berlakukan dan sebagainya. Nah, tugas kita pada saat ini adalah membuat anak supaya mereka itu stabil, supaya mereka tenang dulu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa melanjutkan ke langkah restitusi selanjutnya. Kalau dari awal anak itu sudah tidak stabil, maka kita tidak akan bisa melanjutkan langkah-langkah berikutnya dan tidak akan bisa mendapatkan solusi. Contohnya ya, jadi misalkan ada anak yang melakukan bolos, kemudian kebetulan bapak tim BKS kesiswaan Kapolri ketahuan ada anak-anak
rokok. Nah, bajunya sudah ganti kaos, atasan bawahnya masih abu-abu, kan sudah rokokan, wah ketahuan bapak langsung hidup semua. Pada saat posisi itulah anak-anak itu sudah tidak stabil identitasnya, jadi bingung. Nah itu kita tugasnya apa? Tidak langsung mungkin menghukum ya, atau membantu atau merayu di situ jalan ya. Jadi pada saat kita melakukan hal seperti itu, mari kita dengan anak-anak sebagai tenang, kemudian kita bisa menyatakan kepada mereka bahwa hal-hal seperti itu memang apa ya, mungkin wajar ya, atau bukan wajar ya, atau biasa dilakukan, mungkin pernah dilakukan oleh orang lain, mungkin pernah dilakukan, atau memang sesuatu hal yang menarik ya, mungkin itu boleh setuju. Jadi kita tuh seperti seakan-akan membuat mereka tenang dulu dengan tidak langsung menyalahkan, tetapi supaya mereka mau terbuka pada. Nah, jika kita sudah bisa menstabilkan identitas mereka, maka langkah selanjutnya adalah kita memvalidasi tindakan yang salah. Baru kita tanya, misalnya mereka kita tanya baik-baik, apa alasan mereka melakukan tindakan-tindakan tersebut? Kenapa bodoh? Seperti itu. Kenapa kok tidak berangkat ke sekolah, berangkat atau tidak masuk ke sekolah, malah ngambil ke warung, malah rokokan di sana, ada apa? Kesalahan apa saja sih yang sudah kamu lakukan juga seperti ini? Jika mereka tuh supaya menyadari sendiri dan menjawab sendiri apa yang sudah mereka lakukan, jangan kita ya langsung seperti apa ya, nanti kita kesalahan mereka, jangan seperti itu. Jadi kita validasi tindakan yang salah dulu. Setelah itu, setelah mereka menyadari tindakan yang sudah mereka lakukan itu salah, maka langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Di sini kembali lagi, jadi sebelum kita melakukan sebuah institusi, maka kita harus melewati tahapan yang namanya membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sudah saya sampaikan tadi, guys, seperti apa yang disebut dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi di sini adalah keyakinan yang sudah kita sepakati bersama dengan murid-murid kita, sehingga pada saat mereka membuat satu kesalahan, kita dapat menanyakan kembali keyakinan itu. Jadi kita ingatkan mereka keyakinan apa yang sudah kamu pelajari. Itu keyakinan kamu sendiri loh, kamu tuliskan sendiri loh, kamu menyampaikan sendiri loh bahwa kamu akan selalu masuk sekolah. Tapi ternyata kamu sekarang melanggar, berarti kamu tidak yakin nih sama keyakinanmu sendiri, berarti kamu tidak yakin dengan nilai-nilai yang kamu inginkan. Seperti itu ya. Apakah kamu tidak yakin dengan cita-cita kamu, misalnya seperti itu, ke depan kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, coba kamu ingat kembali keyakinan yang sudah kamu yakini, kamu ingin mencapai kehidupannya seperti apa sih nanti setelah kamu lulus. Kalau kamu dulu seperti ini, kira-kira apa yang kamu bisa mencapai hal-hal yang kamu inginkan seperti itu? Kita kembalikan lagi kepada muridnya. Jadi kita jangan mendikte. Jadi biarkan saja dia mengingat kembali, menyadarkan dirinya sendiri. Nanti jika dia sudah sadar, maka sebenarnya kita bisa menanyakan apa solusinya, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak boros lagi, supaya kamu tidak komfort di dalam lagi, supaya kamu tidak komfort lagi, bukan seperti itu ya. Jadi itu akan lebih efektif dengan kita memberikan hukuman atau kita memberikan konsekuensi kepada anak-anak laki-laki. Jadi itu budaya positif, jadi mulai dari kata-kata
dari pertama yang kita lakukan dulu, kita harus mulai memperbaiki kita dari yang bisnis menjadi teori kontrol, kemudian kita juga harus memahami dasar manusia supaya kita bisa lebih memahami kebutuhan dari murid-murid kita dan alasan-alasan mengapa mereka melakukan kesalahan-kesalahan atau melanggar peraturan. Kemudian kita juga memahami 5 posisi kontrol, sehingga kita bisa menetapkan posisi kita pada posisi manajer supaya apa? Supaya kita bisa melakukan langkah-langkah seperti semua itu sebetulnya juga namanya lingkungan yang positif. Maksudnya di sini lingkungan positif itu adalah lingkungan yang nyaman bagi murid. Tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik itu adalah membuat supaya lingkungan pembelajaran itu jadi nyaman. Di sini lingkungan sekolah kita apakah tidak lingkungan yang positif? Dikatakan positif jika anak-anak itu yang melakukan atau memiliki disiplin positif, sehingga kesadaran anak-anak itu tidak melanggar peraturan tapi akan terwujud di saat sekolah itu teratur, sekolah itu penting, pasti akan lingkungan yang nyaman dan pasti akan positif. Di saat lingkungan ini positif, maka itu akan menjadi nilai positif di sekolah. Maka itulah yang ingin kita bagikan kepada Bapak Ibu guru pada hari ini, supaya kita bisa sama-sama mewujudkan nilai positif di sekolah kita. Sekian dari saya. Apabila nanti ada pertanyaan bisa disampaikan setelah ini ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Sekali lagi, mari kita sama-sama bergerak. Karena tidak bisa jika yang bergerak adalah 1, 2, 3 saja, tetapi semua warga sekolah harus bergerak untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Suryono, SPD MPD, Kepala SMK Negeri 1 Sambirejo, Kabupaten Sragen. Berbicara terkait dengan budaya positif, untuk saat ini siswa dalam melihat melaksanakan apa yang menjadi aturan atau peraturan di sekolah, masih ada beberapa peserta didik yang belum memahami terkait dengan aturan itu dibuat dalam rangka melakukan pendampingan, juga dalam rangka mengawal pelaksanaan pembelajaran yang ada di sekolah. Kita kembangkan bagaimana seluruh peserta didik ataupun para siswa menyadari bahwa keyakinan dalam melaksanakan peraturan yang ada merupakan sebuah budaya positif. Motivasi dari dalam diri peserta didik atau motivasi intrinsik kita kembangkan, lebih-lebih peran dari ibu, bapak, guru penggerak memberikan sebuah warna yang beda. Bagaimana para peserta didik meyakini bahwa hidup dengan kesehatan, hidup mematuhi aturan, hidup dengan sebuah kebersihan merupakan salah satu rangkaian budaya positif. Keyakinan yang dibentuk bahwa peserta didik itu harus yakin bahwa budaya positif itu mampu memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif kepada peserta didik untuk meraih hasil yang optimal, hasil yang baik, menjadi sebuah target utama SMK Negeri 1 Sambirejo dalam rangka mengembangkan budaya positif. Alhamdulillah, dengan ikhtiar tersebut peserta didik mampu membangun keyakinan kelas, mampu membuat sebuah budaya positif yang ada di sekolah, yang pada akhirnya muncul sebuah motivasi dari dalam diri peserta didik, motivasi intrinsik yang membawa peserta didik dapat mengikuti aturan yang ada tanpa ada sebuah paksaan. Muncul keyakinan diri bahwa budaya positif itu
kalau bisa diterapkan mampu memberikan sebuah dampak positif kepada proses pembelajaran yang ada di sekolah. Harapan kami kepada seluruh ibu bapak guru penggerak di SMK Negeri 1 Sambirjo mampu menjadi pionir, mampu menjadi teladan, mampu menjadi penggerak untuk menciptakan lingkungan dan budaya positif yang ada di sekolah, yang pada akhirnya nanti mampu memberikan sebuah lingkungan yang beda, lingkungan yang baik, lingkungan yang positif untuk keberhasilan, untuk mengawal, untuk mendampingi para peserta didik dalam meraih cita-cita menjadi seorang yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif di sekolah akan terbentuk apabila seluruh warga sekolah telah memiliki disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin yang timbul karena kesadaran dari setiap pribadi warga sekolah. Termasuk di dalamnya adalah murid-murid kita. Hal ini sangat baik sekali untuk diterapkan karena anak-anak tidak akan merasa terpaksa untuk melakukan atau mematuhi peraturan yang ada. Mereka akan lebih suka bahwa ini disebut sebagai sebuah keyakinan atau pemahaman bersama daripada disebut sebagai peraturan ataupun tata tertib. Jika berupa peraturan ataupun tata tertib, anak-anak memiliki kecenderungan untuk melanggar. Akan tetapi apabila mereka sudah meyakini bahwa itu adalah suatu kebutuhan, maka akan muncul motivasi dari dalam diri setiap murid untuk mematuhi setiap hal baik yang diterapkan di sekolah. Kemudian inilah yang kita sebut sebagai disiplin positif. Penerapan disiplin positif ini akan bermuara pada terciptanya lingkungan sekolah yang baik dan menyenangkan, yang nantinya adalah terbentuk budaya positif di sekolah. Demikian yang telah dilaksanakan oleh rekan saya Ibu Ayu Fiska, bahwa beliau sudah menerapkan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama, yang insya Allah nanti akan membentuk anak-anak, memunculkan disiplin positif bagi anak-anak yang dampaknya adalah budaya positif di sekolah. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudesi Pangestu dari kelas 12 Multimedia 1. Saya di sini ingin menyampaikan pendapat saya tentang keyakinan kelas. Sebelumnya, Ibu Guru meminta kami menuliskan di Jamboard apa saja pelanggaran peraturan yang pernah kami lakukan dan hal-hal yang membuat tidak nyaman di kelas atau di sekolah. Kemudian kami menuliskan di kertas tentang seperti apa kelas yang kami inginkan dan nilai-nilai positif apa yang kami yakini. Yang saya rasakan setelah ada keyakinan kelas adalah saya merasa semakin memahami mengapa saya harus mematuhi peraturan di sekolah, seperti datang tepat waktu, mengenakan seragam dengan rapi, makan dan minum di luar kelas, dan stop bullying teman. Terima kasih Bu Ayu karena sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kelas impian kami dan membuat keyakinan kelas. Saya yakin hal ini dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.